Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, jumpa lagi dengan kami di channel Update Pendidikan. Kami ucapkan selamat untuk Bapak dan Ibu yang sudah dinyatakan lulus PPG dalam jabatan kategori 2, yaitu Bapak dan Ibu yang datanya sudah masuk di Dapodik dari tahun 2016 sampai dengan 2019 ya. Segera lakukan konfirmasi kesediaan Bapak dan Ibu yang belum melakukan konfirmasi kesediaan. Caranya silahkan dibuka, login ke SIM PKB masing-masing dan lakukan konfirmasi. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang sudah melakukan konfirmasi, jangan menunggu lama-lama, segera lakukan unduh materi melalui SIM PKB masing-masing ya. Setelah nanti Ibu dan Bapak melakukan unduh materi, ini saya contohkan dari guru SD ya. Jadi ketika mengunduh materi dari SIM PKB, maka nanti bentuknya dalam folder WinRAR, kemudian perlu diekstrak dulu, nanti akan diperoleh ya sebuah materi. Ada 10 modul Bapak dan Ibu, 4 modul pedagogik ya, kemudian 6 modul profesional. Nah, di pembelajaran mandiri ini yang harus Bapak dan Ibu lakukan adalah mengisi LK 0.1, yaitu lembar kerja belajar mandiri. Apakah semua modul harus dibuat ke dalam LK-nya? Ini sangat tergantung dari LPTK dari Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi yang sudah ini LK-nya ada LPTK yang hanya memerintahkan atau menugaskan LK 0.1 dibuat untuk modul profesional saja, berarti ada 6 modul. Ada juga yang LPTK menugaskan semua modul, jadi berarti 10 modul ya. Nah, lembar kerja ini kalau Bapak dan Ibu buka, maka nanti seperti ini. LK 0.1 lembar kerja belajar mandiri. Kemudian yang perlu diisi pertama adalah judul modul ya. Kemudian judul kegiatan belajar di modul itu. Jadi dalam satu modul itu kegiatan belajarnya tentu bisa lebih dari 1, 2, 3 bahkan 4 dan seterusnya. Nah, itu dituliskan semuanya di sini. Selanjutnya nanti ada 3 hal yang harus Bapak dan Ibu isi. Pertama, garis besar materi yang dipelajari. Garis besar materi yang dipelajari ini bisa berupa subjudul, kemudian definisi, kemudian fakta-fakta, ataupun materi-materi yang Bapak Ibu anggap penting untuk dituangkan di sininya. Dengan kata lain, sesungguhnya ini adalah merangkum ya, merangkum materi yang ada pada modul. Kemudian yang kedua, daftar materi yang sulit dipahami di modul ini. Bapak dan Ibu tuliskan beberapa hal, bisa definisi, bisa fakta, dan lain sebagainya dari modul itu yang Bapak dan Ibu anggap itu sulit untuk dipahami. Nah, nanti ini fungsinya adalah untuk didiskusikan ketika pertemuan awal PPG ya. Jadi nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu dosen untuk kemudian menjelaskan ulang ataupun mempermudah di dalam memahami apa yang Bapak Ibu anggap sulit. Kemudian yang ketiga, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Nah, ini juga dituliskan di sini. Nanti bagian dari akan dikupas ketika pertemuan, di awal-awal pertemuan PPG dilaksanakan. Ini saya contohkan Bapak dan Ibu untuk modul 4 ya. Modul 4 di bagian pedagogik. Ini saya contohkan. Modul 4 itu judulnya merancang pembelajaran inovatif. Berarti judul modul nanti di sini ditulis nih, modul 4 perancangan pembelajaran inovatif ya, atau merancang pembelajaran inovatif. Kemudian judul kegiatan belajarnya kita akan lihat di modul 4 itu ada banyak kegiatan belajarnya ya, tidak hanya 1 KB. Kegiatan belajar kita akan lihat di kegiatan belajar yang pertama. Kegiatan belajar yang pertama itu merancang pembelajaran inovatif ini tadi ya.
Kalau judul modulnya perancangan ya. Nah, kemudian modul 4 ini di KB kedua Bapak dan Ibu bisa copy paste saja judulnya, masukkan sini ya. Nah, kemudian untuk garis-garis besar materi yang dipelajari, nah ini kita cantumkan. Ini semacam subjudul aja dia. Menerapkan rancangan pembelajaran inovatif abad 21. Tulis ya kan. Yang nomor 2, memahami karakteristik pembelajaran inovatif abad 21 dengan cara sebagai berikut. Nah, ini berarti apa yang dianggap penting ya, yaitu langkah-langkah atau karakteristik dalam pembelajaran abad 21 dan seterusnya. Tuliskan saja ya Bapak dan Ibu. Nah, di dalam membuat file, apakah satu modul satu file atau dari semua modul dibuat satu file, itu sangat tergantung dari Bapak dan Ibu masing-masing ya. Nanti file ini setelah Bapak dan Ibu anggap selesai lengkap, kemudian bisa diubah ke dalam bentuk PDF untuk kemudian dikumpulkan. Nah, mengenai pengumpulan daripada LK01 itu tergantung dari LPTK masing-masing, tetapi secara umum pengumpulan LK0.1 sudah bisa dilaksanakan itu melalui LMS ya, dari yang disiapkan oleh LPTK. Jadi silahkan, biasanya itu dikumpulkan pada saat awal pertemuan PPG dilaksanakan. Seperti itu Bapak dan Ibu, kurang lebih untuk tugas LK01 lembar kerja belajar mandiri. Segera saja Bapak dan Ibu lakukan sembari menyiapkan berkas untuk melakukan lapor diri ya. Nanti kita akan bahas di video berikutnya hal-hal apa saja yang disiapkan dan bagaimana teknis Bapak dan Ibu melakukan lapor diri. Karena ini penting, lapor diri hanya diberi waktu kurang lebih 5 hari, di mana Bapak dan Ibu harus menyiapkan berkas yang jumlahnya tidak sedikit. Oke, itu saja di video kali ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkunjung ke channel ini. Kami ucapkan terima kasih. Sukses selalu untuk Bapak dan Ibu. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.